ini kalian akan melihat bagaimana dua argumen tentang kesaksian sebuah agama. Mana yang dusta dan mana karangan, mana yang jujur dan mana fakta. Ada di taman, modelnya tuh kayak hutan bang, rapi gitu. Warnanya hijau. Masuk ke dalam sebuah bukit bang. Nah, itu saya lihat sebuah gerbang. Saya bilang, ada gerbang, berarti kan sebuah sesuatu dong. Kalau itu gerbangnya gede banget, berarti itu istana. Nggak mungkin rumah gitu. Wah, istana nih, saya bilang, saya mau lari ke sana abangku. Saya mau lari, pas waktu saya mau lari gitu, si suami lagi didoain begini, wah begitu. Gue udah nggak mikir, yang penting lu sembuh, gue cerai. Lu mau masuk Kristen Day bodo amat, pokoknya mikirnya gitu ya. Saya antara kelas 8 atau kelas 9, saya sebenarnya ingin memeluk agama Kristen. Karena yang satu hal yang saya tangkap adalah ketika kita masuk Kristen, otomatis kita nggak punya dosa. Pada saat itu saya berpikir seperti, oh enak ya nggak punya dosa. Ya udah deh masuk situ aja, nanti kalau meninggal masuk surga. Agama apapun, bahkan ateis sekalipun akan dapat menilai dari kedua argumen kesaksian ini. Semoga bisa membuka mata hati dan wawasan untuk menilai manakah agama yang benar menurut kalian. Dan perasaan di hati kalian sendirilah penentunya. Yuk kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Kita jumpa kembali. Kali ini kita akan berbicara tentang kesaksian mu'alaf dan murtadin ya. Melalui kisah hidup mereka lah kita bisa menilai sebuah kebenaran. Tidak peduli apapun agama kalian, kalian boleh menjadi pelanggan kami dan dengan cara menekan subscribe lalu menggunakan kebijaksanaan kalian. Bahkan setiap konten yang kami buat bersifat edukasi ya sahabat official. Tentu ada baik dan buruknya menimpa kepada agama manapun. Namun tujuannya hanya sebagai pembelajaran demi mencari kebenaran yang hakiki. Langsung saja ya kita akan simak bagaimana kesaksian mereka. Tua bilang gini, lu sih bapaknya punya penglihatan bla 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 bla. Cara terakhir didoakan mau orang Kristen. Karena dia udah 1,5 bulan. Aku pikir yaudah intinya disuruh ke rumah bapaknya di Bali. Kita akhirnya di Bali kumpul semua mertua dengan teman-teman gerejanya. Akhirnya mereka doa tuh dengan cara mereka ya, dengan nyanyi-nyanyi karismatik mereka kan, bla 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 ya. Saya doa dengan cara doa gitu. Saya tiba-tiba tinggal di situ bang. Maksudnya nggak ada di situ? Sayanya badannya di situ, tapi saya merasa roh saya nggak di situ. Kemana? Terangkat. Roh saya ada di taman, sebuah taman. Penglihatannya di sebuah taman? Iya, sebuah taman. Nanti saya kasih gambarnya ya, nanti boleh dikasih. Ada di taman, modelnya tuh kayak hutan bang, rapi gitu. Warnanya hijau. Masuk ke dalam sebuah bukit bang. Nah, itu saya lihat sebuah gerbang. Saya bilang, ada gerbang, berarti kan sebuah sesuatu dong. Kalau itu gerbangnya gede banget, berarti itu istana. Nggak mungkin rumah gitu. Wah, istana nih, saya bilang, saya mau lari ke sana abangku. Saya mau lari, pas waktu saya mau lari gitu, si suami lagi didoain begini, wah begitu bu. Manifestasi kalau sekarang saya tahu. Oh iya. Jadi waktu dia didoakan, wah gitu kan, ya otomatis kan nabrak saya. Kaget bangun saya. Padahal udah di gerbang di depan. Tadi adalah penglihatan pertama saya ya, pengalaman pribadi lewat penglihatan dan lewat roh. Alkan, nama saya Erni Regina. Saya asli dari Tangerang. Agama saya dulu adalah agama Buddha. Saya antara kelas 8 atau kelas 9, saya sebenarnya ingin memeluk agama Kristen. Karena yang satu hal yang saya tangkap adalah ketika kita masuk Kristen, otomatis kita nggak punya dosa. Pada saat itu saya berpikir seperti, oh enak ya nggak punya dosa. Ya udah deh masuk situ aja, nanti kalau meninggal masuk surga. Nah seperti itu. Sebenarnya yakin dengan Islam itu ketika kelas 11. Kelas 11 itu sudah mulai meyakini dengan Islam bahwasannya Islam itu suatu agama yang luar biasa sekali. Luar biasa, Tuhannya juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas. Kalau bahwa Tuhan tersebut adalah Esa, tidak diperanakan. Itu menurut saya sesuatu hal yang wah luar biasa. Ternyata saya ketemu nih namanya Tuhan. Dan ketemu nih
di jawaban yang saya cari selama ini, kekurangan yang selama ini kerasa oleh saya, kelupaan yang selama ini saya rasakan ketika saya di agama dulu, ternyata terjawab di dalam Al-Quran tersebut, bahwasannya Tuhan itu esa, bahwasanya Tuhan itu tidak diperanakan, dan jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Tuhan saya. Makanya dari situ saya mulai meyakini agama Islam dan meminta bantuan teman saya untuk bantu saya syahadat, tolong cariin tempatnya. Nah, jadi itulah fenomena seorang murtadin dan mu'alaf. Pertama, kami akan komentari dari kesaksian sang murtadin ya. Bagi siapapun dan dari agama manapun, susah sekali ya mau mempercayai bahwa dirinya terpisah dari rohnya. Entah dirinya dalam keadaan tidur atau sadar, yang disebut sebagai penglihatan. Dan kenapa seorang yang waras kok malah susah untuk mempercayai kesaksian semacam ini? Tentunya karena kesaksian para murtadin ini rata-rata supranatural semua. Kalau tidak melihat Yesus pasti ke surga, kalau nggak ke surga pasti ke neraka, lalu ujung-ujungnya bertemu dengan Tuhan. Dan hampir semua atau rata-rata 90% murtadin kesaksiannya itu seperti ini. Sementara kesaksian dari mu'alaf ini batal masuk Kristen karena meyakini bahwa Tuhan itu bukan manusia yang bisa diperanakan. Nah, dengan kesaksian ini dapat diterima oleh kalangan dan agama manapun, bahwa semua agama pun meyakini bahwa Tuhan memang tidak bisa beranak ataupun diperanakan, alias tunggal atau esa. Sampai di sini kalian sudah bisa membedakan ya, mana kesaksian cerita dongeng dan kesaksian cerita yang benar-benar nyata. Mari lanjut ke kesaksian yang kedua. Nah, pengalaman yang keduanya itu saya diajak di dalam mimpi. Bukan diajak ya, lebih tepatnya tidur. Tidur mimpi. Nah, mimpinya itu dibawa ke alam barzah, Abang. Alam penantian. Kalau di dalam kekristenan sekarang namanya alam penantian. Mohon maaf ya sahabat official, kami potong dulu sejenak karena ini penting banget untuk Kristen. Apa yang dibilang oleh murtadin ini, ternyata di Kristen ada alam barzah yang disebut sebagai alam penantian katanya. Nah, alam inilah yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat 29 sampai dengan ayat 30 ya sahabat official. Begini bunyinya. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kekuasaan Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Alam inilah yang dimaksud oleh murtadin tadi, yaitu alam kebangkitan, bukan hari surga tetapi hari menunggu penghakiman pada waktu hari kebangkitan tersebut. Tentu pada hari itu tidak ada aktivitas kawin-mawin. Semoga umat Kristen bisa mengerti ya tentang makna dan isi dari kitabnya sendiri. Oke, mari kita lanjut bagaimana kesaksian murtadin yang satu ini. Nah, mimpinya itu dibawa ke alam barzah, Abang. Alam penantian. Kalau di dalam kekristenan sekarang namanya alam penantian. Kalau kami itu namanya alam barzah. Di situ banyak orang, bahkan ribuan, miliaran orang. Kenapa? Karena himpit-himpitan, Bang. Kanan, kiri, depan, belakang, sibuk sana, sibuk rempel banget. Ini gambarannya nih saya liatin seperti ini nih. Nanti aku kayak country lah pokoknya. Iya, kayak country, kepalanya doang kayak gini kalau dari atas. Ini serius, kita semua teriak, Bang. Tolong, termasuk saya. Karena mereka teriak kan otomatis kita tolong dong. Yuk kalau misalnya lagi kenapa-napa orang minta tolong dan pada dasarnya pasti sama. Akhirnya minta tolong, saya tolong. Nah, waktu akhirnya saya teriak-teriak, akhirnya terbuka kan langit, terang, Bang. Terang. Iya dong, pun terang tuh. Cahaya masuk. Kebuka, tiba-tiba ada suara. Lucy anakku, kamu mau pulang? Iya Tuhan, aku mau pulang. Dengar saya jawabnya apa? Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan aku mau pulang. Kayak anak kecil. Karena kita ketakutan. Dan saya, Tuhan ya aku mau pulang Tuhan. Dan saya ngadep ke atas. Suara itu berkata, tuh. Waktu suara itu bilang, tuh. Saya menengok ke sebelah kanan, itu adalah rute pulang saya. Bangun saya, Bang. Bangun dari mimpi. Seneng? Kagak. Gue takut. Suara yang sama datang lagi. Dan ngomong di telinga kanan saya ngomong gini. Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Terus saya bilang gini, kalau engkau, kan karena saya kan bisa ngomong sama hal goib ya, kuntilanak, demit, kunderowo, saya kan bisa ngomong tuh dulu, sama tuyul tuh bisa ngomong kayak gitu-gitu. Jadi saya ajak gini,
kalau kau memang iblis setan, kau pergi dong, kita lagi sholat digangguin gitu kan. Tapi kalau kau malaikat buat aku tenang, ternyata dia nggak buat aku biasa aja gitu loh. Habis dari situ masak tuh bang, waktu masak suara itu sama lagi. Lucian aku, kalau kau mengenal aku, bacalah aku. Tak cuekin, nyapu begitu lagi, ngelap ini begitu lagi. Berkali-kali, berhari-hari bang. Berhari-hari. Ketika saya belum memeluk agama Islam, pakaian saya sangat luar biasa sekali. Kemana-mana kelihatan, bahkan paha, baju, daleman, maksudnya ini daleman dada itu bisa kelihatan. Ya semau saya pakai baju. Ketika saya sudah memeluk agama Islam, ketika wanita berpakaian sudah diatur dalam agama Islam bahwasannya wanita tersebut harus menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang hanya boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Nah, sekarang menurut kalian, manakah dari kesaksian mereka yang dipenuhi dongeng, karangan dusta, dan mana kesaksian yang merupakan fakta, logika, dengan kejadian yang nyata? Apapun agama kalian, kalian pasti bisa menentukan jawabannya ya. Silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke tab sosial media kalian. Saya lonjoran mau capek gitu, capek mau tiduran. Suara itu datang bang. Sekarang saya ladenin tuh bang, karena udah kesel juga ya, udah ratusan kali gitu. Kalau kau mengenal aku, bacalah aku. Terus kenapaan sih? Gua baca apaan sih? Gitu. Kalau kau mengenal aku, bacalah aku. Akhirnya gua ngomong nih, karena dia sebelah kanan kau ngomongnya. Nggak kelihatan wujudnya bang, taunya suara doang. Lalu saya bilang gini, emang gue baca apaan? Tuh, kata-kata itu tuh. Tuhnya di ujung kaki saya. Di lalanya suami saya, izin nama saya mau ke Kristen. Gue udah gak mikir, yang penting lu sembuh, gue cerai. Lu mau masuk Kristen dari bodo amat. Pokoknya mikirnya gitu ya. Dia kan baca Alkitab dong. Baca Alkitab lagi. Tuhnya tuh Alkitab bang, Alkitab lagi dia baca. Jadi tuh itu Alkitab, warna biru. Ada selerekannya, tulisannya Alkitab. Terus? Waktu dia bilang tuh, saya marah. Gila lu, Alkitab kan gue tahu. Nggak boleh. Tapi hati ini tuh kepingin gitu loh, karena supaya penasaran. Supaya dia diem, gue yain aja deh daripada dia ngomong mulu kan ya. Daripada kan dia ngomong mulu. Terganggu ya? Iya, terganggu Karena gitu udah ya. ratusan kali. Iya, nggak biasanya kalau kuntilanak aja kalau ngomong cuma sekali sama gue ya kan. Terus menerus Iya. ya. Alkitab diapain akhirnya? Akhirnya aku ambil bang, karena keganggu tadi kan. Yaudah diambil deh, bingung saya. Ngintip dulu nih bang, sebelum ngintip aku doa. Merasa udah tenang, doa kan. Gue buka, chat. Emang aku baca apaan? Nyaut tuh baru. Ciri-ciri Tuhan yang berbicara adalah tidak bertele-tele. Saya bilang, gue baca apaan? Suara itu bilang apa? Aku, tentang aku. Ih, emang lu siapa? Gitu bang. Yesus. Wow. Langsung di situ baru dia menyatakan baru saya dirinya. tahu beberapa waktu ini yang ngomong sama saya Tuhannya orang Kristen. Yesus. Kenapa saya bilang ingin memeluk agama Islam, padahal saya sudah memeluk agama Islam? Karena biar supaya nggak ketahuan aja dulu responnya seperti apa ketika ingin memeluk agama Islam. Kalau kata kakek saya, boleh pindah agama ke Kristen, ke Islam jangan. Nah seperti itu kalau kata kakek saya, nggak apa-apa pindah agama ke Kristen juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ke Islam ya. Dan sebenarnya ketika saya kebetulan dekat dengan beberapa biksu atau yang sering kita sebut itu bante. Ada beberapa bante yang saya dekat sekali dengan mereka semua, dan saya pernah bercerita juga kepada bante ketika saya sudah lulus SMK, saya ingin ditahbiskan, bantu saya ya untuk ditahbiskan oleh Bante Sri Panyawaro. Masa kamu jadi bikuni nanti juga ujung-ujungnya masuk Islam? Nah seperti itu bantenya ngomong. Dan alhamdulillah itu menjadi doa dan menjadi hidayah untuk saya bisa memeluk agama Islam. Agama Islam itu udah lengkap banget diajarin. Segala macamnya itu ada, untuk kita tidur, untuk kita masuk ke kamar mandi, itu ada doanya juga. Itu salah satu doa kamar mandi yang bikin hati saya tersentuh untuk masuk Islam juga. Salah satu sebabnya juga itu karena doa masuk kamar mandi, karena di agama saya yang terdahulu itu tidak ada sama sekali doa untuk masuk kamar mandi. Hanya di Islam saja yang saya tahu untuk doa masuk ke kamar mandi. Dan agama Islam adalah menurut saya agama yang sangat luar biasa sekali, dan saya beruntung untuk mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah. Karena
Enggak semua orang itu dikasih hidayah sama Allah. Jarang sekali, enggak banyak yang Allah kasih hidayah. Ya walaupun ada yang Allah kasih hidayah, tapi belum tentu semuanya Allah kasih hidayah. Cuma orang yang berpikir, kadang orang yang sudah berpikir saja belum tentu Allah kasih hidayah. Nah, benar sekali. Banyak sekali orang yang sudah berpikir dan sudah meninggalkan agama Kristen. Namun, dia sendiri belum bisa masuk Islam karena hidayah itu tidak ternilai harganya. Apalagi para murtadin, sangat mustahil mereka mendapat hidayah karena mulut mereka penuh dengan dusta yang mereka karang-karang sendiri. Karena kok begitu mudahnya ya para murtadin ini berjumpa dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, padahal semua itu hanya dusta belaka. Dan anehnya, kesaksian yang tidak masuk akal seperti itu justru dipercaya oleh umat Kristen lainnya. Sementara kesaksian mu'alaf yang penuh dengan realita dan kenyataan, fakta, malah mereka katakan sebagai dusta. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka pandai sekali mengarang cerita dusta. Lalu kedustaan mereka itu semakin menjadi-jadi karena Allah menambahkannya. Jika mereka menjauh dari Allah, maka Allah tuntun mereka semakin jauh. Namun, jika mereka ingin mendekat kepada Allah seperti perempuan mu'alaf ini, maka Allah arahkan langkahnya untuk membuka pintu hidayahnya. Jadi, Allah tidak menghakimi dan menzalimi siapapun hambanya, karena semua keputusan dan keselamatan ada di tangan kita masing-masing. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.